ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستغي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررت برياض الجنة فرجعوا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رياض الجنة قال مجالس العلم الحديث. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya kita selalu menanamkan di dalam diri kita yaitu syukur kepada Allah. Lantas apa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita? Yaitu anugerahnya, hidayahnya, taufiknya yang tentunya pada subuh ini berjamaah kita Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk sholat berjamaah. Dan ini adalah Allah tandanya sayang kepada seorang hambanya senantiasa selalu istiqomah di dalam amal-amal kebaikan. Tentunya di bulan Ramadan ini, di awal bulan Ramadan kita sudah daripada menanamkan tanaman-tanaman atau cocok tanamnya itu dengan amalan-amalan. Di antaranya kita malamnya tadarus, kemudian siangnya berpuasa. Bahkan orang Arab itu di Mekah sana tuh diibaratkan siang bagaikan malam dan bahkan sebaliknya malam bagaikan siang. Itulah suasana-suasana di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW menyontohkan kepada umatnya, sebelum kita berpuasa maka disunahkan dulu dia ini bangun untuk sahur. Ini adalah sahur ini sunnah, bahkan dianjurkan. Maka ketika orang-orang dia ini sahur, para malaikat turun mengerumuni mereka. Maka di dalam sirah Nabawi itu faghashiyatuhumur rahfah wa humul malaikah. Jadi ketika itu malaikat-malaikat turun mengurumuni orang-orang yang ketika sahur. Alangkah indahnya kita ini bangun sahur,
ada suasana-suasana baca Quran. Bahkan menjelang sahur kita ini sudah buka Al-Quran. Nah ini tanda-tanda juga malaikat turun. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa humul malaikah. Yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan-ketenangan, yaitu sakinah. Sakinah menyelimuti orang-orang yang tadi dia ini mempersiapkan sahurnya, kemudian sebelum sahur dia ini membuka Al-Quran, kemudian dibaca, bahkan dia bangun lebih awal. Yang sudah menjadwalkan dirinya, kemandiriannya, dia bangun sholat tahajud jam 2:30, sampai dia ini betul-betul merasakan nikmatnya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kenikmatan yang termahal. Maka hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, perkara-perkara yang tampak ini perkara dunia. Selain di dunia ini tentunya ada kehidupan lagi, yaitu di akhirat. Maknanya apa? Kehidupan di dunia ini satu perjalanan menuju kehidupan yang sebenarnya. Kita hidup di dunia ya hidup pula butuh bekal sandang pangan. Begitu juga sebaliknya, perjalanan ini menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala butuh bekal. Apa itu bekal? Yaitu tidak ada lain iman dan amal soleh. Maka orang yang paling beruntung itu orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan ketika akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ketiga, setelah hambanya tadi itu, dia sudah mempersiapkan yang pertama, yang kedua, terus beramal, meningkatkan keimanannya, kemudian takwanya terawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada dia, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Kemudian harapannya apa? Harapannya tidak ada lain, kita berangkat dari rumah menuju masjid Allah, menuju musola Allah. Maka Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi innama ya'muru masajidah di sini adalah jamak. Ternyata bukan satu masjid saja. Masjid Allah, yaitu rumahnya Allah. Maka di suasana bulan Ramadan ini semua masjid itu penuh dengan orang-orang yang ini berlomba-lomba amal kebaikan. Yang biasanya dia zikir pagi petang, zikir paginya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ditambahi dengan istighfar. Itu berapa kali? Yaitu 100 kali. Maka para alim ulama, menurut jumhurnya, kesepakatan para alim ulama, kalau kita ingin dijaga, dilindungi oleh Allah dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi, mulai dia tidur sampai bangun lagi, di antaranya dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa? 100 kali. Ditambahi dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini adalah amalan-amalan orang-orang yang Allah sudah catat di dalam kitab-kitab yang tentunya sudah disepakati oleh para alim ulama. Ya hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, sama-sama dimuliakan oleh Allah SWT. Harapannya apa?
harapannya yaitu ridhonya Allah Subhanahu. Mungkin andaikan kita melihat suasana begitu, tadi malam hujan diguyur ya, kalau kita melihat hujan tuh kayaknya dingin gitu kan. Tapi berapa orang yang Allah pilih untuk berangkat ke masjid? Tapi ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya harus kita rawat amalan-amalan kita ini. Jangan kita lihat orang yang datang berapa orang ataupun banyak. Jadi tentunya kita luruskan lagi niat kita. Niat kita apa? Niat kita adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya yaitu mendapatkan pahala, mendapatkan ridho Allah. Maka puncak yang tertinggi, derajat yang tertinggi tidak ada lain yaitu derajat ketakwaan. Maka disebutkan di dalam kaul-kaulnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jelas Allah akan mengangkat derajatnya. Amanu, yaitu yang pertama orang-orang beriman. Maka amanu di sini jamak, bukan satu orang saja. Siapapun dia ini beriman kepada Allah, imannya sempurna, imannya dirawat, kemudian dijaga, maka Allah akan angkat derajatnya. Yang kedua, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang kedua yaitu yang berilmu. Seperti apa orang yang berilmu ini? Terus dia ini tidak bosan-bosan menuntut ilmu. Maka jelas di dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu, talibul ilmi ala faridah. Mencari ilmu atau menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Mudah-mudahan kita semua setelah sholat subuh ini dihitung kita ini talibul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Maka hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang dia ini ingin diangkat derajatnya, terus bikinlah suasana-suasana iman, suasana-suasana kebaikan. Mumpung momentumnya yaitu di bulan suci Ramadan. Baik di masjid-masjid ataupun di rumahnya bersama keluarganya. Maka ini menandakan iman kita ini perlu diusahakan. Kemudian yang kedua, ilmunya. Memperbaiki kualitas ilmunya, tentunya di bulan Ramadan ini kita perbaiki kualitas ilmu. Yang tadinya mungkin baca Qur'annya satu lembar ditambah 2 lembar. Tingkatkan lagi, 1 hari 1 juz. 30 hari Ramadan hatam. Alhamdulillah. Bahkan sebaliknya, kalau bisa 1 hari itu hatam. Itu mudah-mudahan kita harapannya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan, dan memang tentunya kita perlu mengupayakan. Niat dulu, insya Allah Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Yang mampunya kita ini 1 hari 5 lembar, bahkan di sini itu sudah membuat jadwal yaitu tadarus. Targetnya berapa? 2 juz. Kalau belum, nanti dilanjut hari besok. Minimal 17 Ramadan itu sudah hatam. Maka kita bikin hataman. Ini harapannya supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian umurnya dipanjangkan, rezekinya dimudahkan, melimpah, rezekinya barokah, dimudahkan berangkat Mekah Madinah. Ini harapan kita. Kalau seandainya kita tidak ada suasana-suasana seperti ini, bagaimana mau wujud? Maka tidak ada lain kita awali suasana-suasana seperti ini, momentumnya ketika di bulan Ramadan ini. Sehingga setelah Ramadan kita ini enggak vakum.
Wa idza faragata fansab wa ila rabbika farghab. Jadi setelah beramal bukan stuck di situ. Setelah beramal kita sambung lagi lelah menjadi lillah. Nah ini yakni lelah menjadi lillah itu seperti itu. Nggak ada suasana Ramadan ini. Udahlah. Jadi tidak ada suasana, jadi muncullah kemalasan-kemalasan. Maka Rasulullah bersabda, badirul amali ka qita'il lail. Cepat-cepat beramal. Kalau kita tidak cepat-cepat beramal, maka akan kita ini diibaratkan seolah-olah tahu-tahunya dari pagi, tahu-tahunya jadi malam. Begitu juga diceritakan di dalam satu kisah itu segerombolan domba yang terpisah. Dia jalan di tengah-tengah hutan, kemudian terpisah dari gerombolannya satu ekor kambing. Dia tersesat kemudian bertemu dengan serigala. Serigala ini sedang menunggu mangsanya, yaitu domba. Akhirnya domba yang terpisah dari jemaahnya, gerombolannya tadi akan dimakan oleh serigala. Begitu juga kita. Al-jama'atul rahmah, al-furqanu adab. Berjamaah itu rahmat. Kalau sendirian itu bisa-bisa kita ini tidak terselamatkan. Maka maknanya apa? Kalau kita ingin harapannya mendapatkan ridha Allah, kemudian kita dijadikan ahli-ahli surga, yaitu kita ini senantiasa selalu berjamaah. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Ada itu seorang ini sebagian ke dalam surganya Allah, sebagian ke dalam nerakanya Allah. Tentunya kita yang mana? Tentunya kita ini mudah-mudahan kita ini dijadikan calon-calon surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tandanya apa? Alhamdulillah kita setelah sholat subuh duduk di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Walaupun mungkin kita meluangkan waktu paling lama 20 menit ya. Nah, ini kita latihan. Latihan apa? Mensuasanakan daripada majelis ilmu. Mensuasanakan daripada majelis iman. Tentunya seperti beras. Beras ini setiap hari kita masak. Tadinya 1 karung, karena dimasak 1 liter berkuranglah. Kemudian setiap hari seperti itu, akhirnya tersisalah beras itu 5 liter. Maka apa yang tentunya diupayakan? Dia usahakan bagaimana berasnya bertambah. Begitu pula iman kita yang kadang-kadang naik keluar masuk. Iman sahabat itu naik turun. Kalau kita ini kadang-kadang keluar masuk. Ada suasana iman, semangat gak ada. Mau sholat jemaah juga gak ada azan ini. Jadi ini iman kita perlu kita usahakan, yaitu diantara caranya kita datang ke majelis kebaikan, yaitu majelis ilmu. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menghidupkan majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Ini sebetulnya ya kultum. Kalau kultum itu ya sebentar. Beda dengan kajian, beda dengan tausiah. Jadi mudah-mudahan kita semua harapannya oleh Allah dipanjangkan umurnya. Kemudian disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya. Yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya, diangkat penyakitnya. Yang sudah sehat diistiqomahkan di dalam ibadahnya, kemudian mati di dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Segitu saja dari saya. Apabila ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya dari kedaipan saya sendiri, kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله